merupakan diseminasi dari calon guru penggerak Bapak Anang Sunarya yang akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kita buka saja seminar ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Kertajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa mengikuti seminar budaya positif yang akan dibawakan oleh rekan kita calon guru penggerak yaitu Bapak Anang Sunarya. Mudah-mudahan ilmu dan segala sesuatunya bisa kita serap dan manfaatkan, laksanakan di lingkungan SMP Negeri 2 Kertajati. Mudah-mudahan nanti hasil seminar ini menjadi suatu kebiasaan, suatu budaya positif yang bisa mengubah, bisa memperbaiki di SMP Negeri 2 Kertajati. Berikutnya terima kasih kepada Pak Anang Sunarya untuk kegiatan seminar ini. Dipersilakan kepada rekan-rekan dan kepada kita semua untuk memberikan materi budaya positif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita menginjak pada acara yang pokok, yaitu seminar tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Anang Sunarya SPD. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Sebab itu, mangga kami persilakan waktu yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih hatur nuhun Pak Kepala. Terima kasih Bapak Moderator. Kita awali dengan refleksi ya. Kita awali dengan refleksi. Ini kita pembahasannya tentang budaya positif. Sekarang apa yang Bapak atau Ibu rasakan tidak bisa dijawab di saja di dalam pandangan ketika memasuki ruangan ini. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika masuk ruangan ini? 1 menit, 2, nggak usah lama-lama ya, cuma berapa? Oke, sudah. Pastilah yang ada di kepala kita kan beda-beda ya. Masuk kalau nggak di sini kan merasa kalau yang saya rasakan itu nyaman. Ya, masuk ke sini di luar panas ini nyaman, di sini ada besi gitu. Jadi saya merasa nyaman. Nah ini Bapak Ibu, kenyamanan ini yang menjadi dasar landasan terciptanya nanti untuk budaya positif. Bagaimana peserta didik dan kita sebagai pendidiknya yang merasa nyaman untuk belajar, ya. Ini kondisi-kondisi seperti ini. Kita awali dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan kita seorang petani. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi dalam hakikatnya sama berbanding dengan seorang pendidik. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menanam tumbuhan padi. Kemudian perlakuannya ya untuk tanaman padi. Berbeda halnya ketika kita menanam jagung atau mangga
Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita kembali ke peserta didik kita datang dengan bakat dan minat masing-masing, bahwa ya kita sebagai pendidik ya harus menyesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Misalkan mau dihadapi kurang dari padi, kita bagaimana caranya kita melihara buat tanaman padi, gitu. Ya, ibaratnya seperti itu kan berbeda-beda, tidak mungkin sama, gitu ya. Kemudian, nah ini tentang budaya positif. Itu sudah bikin semacam lingkaran ya. Itu untuk mencapai budaya positif. Itu kita mulai dari peraturan kelas, kemudian dari peraturan kelas ini menjadi sebuah keyakinan. Dari keyakinan kelas ini akan membentuk lingkungan yang positif, kemudian membuahkan sebuah budaya yang positif. Untuk materi kali ini mungkin budaya positif kita mulai dengan perubahan paradigma belajar. Paradigma itu paradigma. Paradigma itu cara pandang. Paradigma itu cara pandang. Bagaimana cara pandang zaman dahulu dengan sekarang itu berbeda. Ya. Jadi harus ada perubahan cara pandang dalam pembelajaran di masa dulu sama sekarang yang berbeda. Ya, dengan kondisi mungkin dipengaruhi oleh media sosial, ilmu teknologi lah semakin besar. Ya, ini untuk perubahan cara pandang seseorang dalam belajar berbeda ya. Kemudian kita lanjut ke disiplin positif. Nah ini disiplin positif itu adalah bentuk kontrol diri, bentuk kontrol diri. Jadi belajar mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia harus nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu kebajikan yang sebuah nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama. Kalau di kita di sekolah nilai kebajikannya itu sudah jelas ya. Itu profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah. Berbeda dengan mungkin instansi yang lain mempunyai nilai-nilai kebajikan sendiri. Yang lain itu berbeda. Kalau di sekolah Kemendikbudristek yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini ada motivasi perilaku manusia. Ini ada kaitannya dengan budaya, ada kaitannya dengan budaya positif. Motivasi perilaku manusia, ini yang pertama, kalau melakukan sesuatu itu pasti kaitannya dengan ada yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada. Ya. Kemudian ada yang mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kita tidak akan bisa ini motivasi orang. Nah, yang paling penting adalah bagaimana motivasi perilaku kita sebagai manusia untuk menghargai nilai-nilai kebajikan. Sekolah nilai-nilai kebajikannya itu sudah jelas. Ya, bagaimana kita dan murid bisa menghargai nilai kebajikan. Nah, ini nanti arahnya kalau ke budaya positif arahnya supaya bagaimana kita dan peserta didik seluruh warga sekolah bisa menghargai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya proses kontrol, restitusi. Diawali dengan restitusi sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pemahaman karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi ada dua restitusi, ada 5 kontrol dan ada segitiga restitusi. Nah, ini posisi 5 kontrol. Kita sebagai guru, apakah kita sebagai penghukum? Penghukum biasanya menghukum semua murid ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi membuat si peserta didik itu merasa bersalah ya dengan apa yang dia melakukan kesalahan. Ada juga posisi kontrol sebagai teman. Ya. Kemudian ada sebagai pemantau dan ada sebagai manajer. Refleksi saya ini paling jarang lah sampai nyampe pemantau ya. Paling banter kan sampai ini. Ya. Penghukum ya
pembuat rasa bersalah, ya teman, oke lah. Ya. Tapi kalau untuk pemantau mungkin sesekali lah. Nah ini yang susah manajer, yang susah. Ini kalau restitusi 5 kontrol. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dari peraturan kelas, ya, sehingga menjadi sebuah merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin khusus yang didasari oleh motivasi dalam diri intrinsik. Jadi kalau anak-anak datang ke sekolah terlambat karena takut dihukum atau karena takut apa, berarti belum tercipta sebuah yang namanya disiplin positif. Ya, itu karena aturan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman belum. Makanya ini ditekankan intrinsik dari dalamnya yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya yang terakhir ini segitiga restitusi. Ini menarik, tapi buat saya bingung juga. Ya, masih restitusi tadi 5 kontrol, sekarang segitiga restitusi. Ini diawali dengan menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang bermasalah dalam rumus atau apa ya ini segitiga restitusi dimulai dengan menstabilkan identitas anak. Jadi kita bisa menyampaikan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya gitu contoh-contohnya. Ya, bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini salah satu contoh untuk menstabilkan identitas siswa gitu ya, atau murid. Kemudian kevalidasi tindakan yang salah. Kita bisa menggali informasinya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa? Karena ya itu tadi, setiap orang melakukan sesuatu itu mempunyai motivasi tersendiri. Biasanya untuk mencukupi 5 kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia, ya termasuk kita. Ini yang pertama, bertahan hidup, survive lah, normal. Survival, kemudian kesenangan, kesenangan ini kan kebutuhan dasar kita. Kemudian power, kekuasaan, kekuatan, butuh, dan kemudian freedom, kebebasan. Itu kebutuhan dasar. First and love, cinta dan kasih sayang. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian masih di validasi tindakan, adakah saya berefek untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini salah satu contoh. Kemudian setelah itu baru ke tentang keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati, kamu ingin seperti apa, seperti itu. Ini contoh segitiga restitusi. Jadi nanti hasil restitusinya. Nah inilah poin-poin yang dapat saya sampaikan ketika kita berbicara tentang budaya positif. Itu diawali dengan perubahan paradigma budaya, disiplin positif itu sendiri, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian positif kontrol, keyakinan benar, dan segitiga restitusi. Barangkali cukup apa yang saya sampaikan. Nanti saya serahkan ke moderator untuk kita lakukan sesi tanya jawab. Maka Pak Rahman. Baiklah, terima kasih untuk sesi selanjutnya, yaitu tentang tanya jawab budaya positif, khususnya di sport kita saja dulu lah, khususnya biar lebih menjawabnya lebih gampang dan bertanya juga lebih gampang. Ya. Saja mangga bertanya satu orang langsung jawab ya. Ya, mangga silakan. Mau siapa dulu? Saya dulu. Ya. Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada semuanya, apakah perkiraan bapak-bapak
Enggak, langsung. langsung saja biar ada lupa. Trik. Notulen terus banyak silakan. Ya, saya Itu lagi timing nanti. terima kasih Pak Kepala untuk ini yang pertanyaan yang sangat hebat dan luar biasa kalau menurut saya ya. Pasti saya yakin di dalam hatinya, di dalam hati ya sebenarnya ya itu ya. Jadi kalau misalkan bisa, saya yakin bisa Pak. Yang penting yang pertama mungkin dari kita sendiri, yang pertama ada kemauan. Kemudian harus ada etikat baik, harus ada etikat baik dari semuanya. Itu kalau yang ke kita sendiri. Ini menurut saya Pak ya, menurut saya nanti teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Kemudian harus ada sebuah komitmen Pak, komitmen yang jelas. Kita berkumpul, hal-hal yang disepakati, misalnya bila perlu ya kita buat kesepakatan pertemuan untuk apa, untuk membahas yang dikawal dengan kecepatan budaya tentang kehadiran budaya yang nanti efeknya dampaknya bisa dirasakan oleh murid. Kalau murid mah kurangnya telatnya itu mungkin jadi ya terus harus ada ini yang jelas tadi komitmen, kemudian harus ada apa istilahnya kesepakatan bersama atau komitmen bersama gitu Pak. Apakah nanti bila perlu menurut saya ya ini bisa belum perlu ada komitmen, ada konsekuensi atau seperti apa. Dari saya Pak, barangkali ada dari teman-teman yang lain sini. Ya enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator menanggapi apa yang tadi diutarakan oleh narasumber tentang pertanyaan dari Pak Kepala. Sebenarnya disiplin positif itu yang paling baik itu adalah disiplin yang muncul dari internal bukan dari eksternal. Seperti hukuman, paksaan itu adalah datangnya dari eksternal. Yang paling baik itu kata pakar itu datangnya dari internal, itu memotivasi diri. Cuman bagaimana caranya untuk memotivasi diri? Tiap individu barangkali berbeda-beda, berbeda-beda tujuan dan motivasinya. Tergantung atau kembali lagi pada kesadaran masing-masing. Kalau semuanya sudah sadar akan tupoksinya masing-masing, tidak perlu ada peraturan keras pun, tidak perlu ada keyakinan bersama pun, pasti itu akan berjalan dengan baik. Hanya ya menciptakan motivasi internalnya itu yang sulit, karena tiap individu berbeda-beda. Ada yang mungkin tentang PMM saja, ada yang termotivasi lain untuk mempelajari PMM, ada yang hare-hare saja, gitu ya. Ada yang dikerjakan orang lain, itu termasuk motivasi dari dalam diri, gitu ya. Jadi itu bagaimana caranya? Salah satunya mungkin untuk dari dipaksa dulu, buat keyakinan dulu, baru nanti timbul pada kesadaran diri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dek, luar biasa. Jadi kalau menurut Pak Demal itu Pak, jadi ya walaupun apa harus dipaksakan gitu Pak, harus apa yang dipaksakan dari kita mungkin memaksakan diri untuk kita, dari sistem yang mungkin dibuatkan komitmen yang jelas paksakan lah gitu Pak. Menurut Pak Dek. Yang lain seperti itu ya Pak Dek ya. Jadi walaupun sebenarnya dipaksakan itu tidak baik karena munculnya dari luar dan eksternal, tapi kalau pun tidak ada cara,
sehingga nanti timbul inspirasi dan motivasi dari diri. Ya, saya setuju Pak. Ya, pernah saya diskusikan kemarin saya bertanya sama guru SMK Negeri 1, ya tetap aja ada. Jadi kalau tapi yang saya diskusikan dengan instruktur itu tidak boleh Pak, tidak boleh apapun. Jadi tidak boleh apa dikembalikan apa yang kasih contoh, kira-kira iya nggak kan itu mereka contoh gitu. Oke lah kita kasih contoh, tapi kan mungkin membutuhkan waktu yang lama atau seperti apalah. Tapi yang terjadi di lapangan itu saya diskusi dengan guru SMK 1, tetap aja masih ada pemaksaan, masih ada punishment, cuman dikemas. Jadi si pemaksaan dalam bentuk hukuman itu nggak apa-apa biar dengan satu pemegang kebijakan gitu. Selanjutnya oh ya. Mungkin saya mau agak sedikit mengkritik ya, karena biasanya restitusi itu istilah hukum yang biasa saya dengar. Restitusi itu kan pengurangan hukuman biasa saya. Ini jujur saya baru mendengar posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi ternyata ada gitu untuk di bidang pendidikan. Jadi, saya mungkin ingin lebih dijelaskan kembali Bapak bagaimana mengenai restitusi itu gitu, dan apakah Bapak sendiri sudah menerapkan, tadi kan ada segitiga restitusi dan posisi kontrol, apakah Bapak sudah menerapkan kelima kontrol restitusi tersebut atau gimana gitu? Ingin dijelaskan kembali mengenai restitusi. Ya. Ini terima kasih dalam bidang pendidikan ini yang mengeluarkan gaul ini itu Chelsom Gosen tahun 1996. Itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan saja hanya sebatas untuk memperbaiki kesalahan mereka, tapi mereka kembali kepada kelompoknya pun dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya karakter di sini karakter baik, karakter yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang kalau sekarang kita kenal di sekolah ya kualitas Pancasila gitu, kalau di sekolah itu. Jadi kemudian restitusi itu merupakan sebuah proses kolaboratif. Jadi kolaborasi antara guru, siswa itu sendiri itu. Jadi untuk mengajarkan murid juga untuk mencari solusi yang terbaik untuk masalahnya. Jadi kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan, dia mampu melakukan atau dia mampu mengambil solusi untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Gitu. Kalau menurut Chelsom Gosen, terus terang kalau untuk pelaksanaan itu sendiri, karena jujur saya sendiri baru tahu sekarang materinya, kebetulan saya ikut di program guru penggerak, jadi baru tahu. Ini soalnya kalau saya pelajari hasil literasi bukan dari pakar-pakar pendidikan, tapi pakar-pakar psikologi, pakar-pakar psikiater gitu ya, psikologi itu ya erat sekali kaitannya dengan BK dan BK kalau menurut saya bimbingan konseling. Jadi ini mah mohon maaf Bapak ya, ini saya yang ada di benak saya bahwa kita sekalipun kita basic pendidikan kita matematika misalkan bahasa Indonesia, tapi harus mampu juga tentang psikologinya, kejiwaan, ke mental, ke psikiateran lah gitu. Jadi diajarkan untuk itu kayaknya. Kalau ini mah menurut pandang saya ke depan gitu. Jadi semua kita memiliki sementara kan yang kalau di
kuliah dulu belajar tuh pedagogik ya. Benar ini jadi baru Pak. Saya sendiri kalau uji coba latihan sama anak-anak itu pernah saya lakukan di demonstrasi berapa ya, saya masih seperti itu Bu. Barangkali ada yang kurang puas. Kalau untuk yang 5 posisi kontrol tadi, jujur untuk ke pemantau sendiri sekali 2 kali. Kebanyakan penghukum saya, kebanyakan pembuat rasa bersalah. Jadi si anak-anak itu yang bikin kesalahan itu dibuat sedemikian rupa supaya merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya mantau sendiri masih jarang-jarang lah. Apalagi tingkat ke manajer. Kalau udah manajer kan sudah menguasai teknik-tekniknya, Parman mungkin sudah paham atau yang lainnya sudah belajar. Seperti itu. Barangkali ada yang lain atau ada yang ingin menambahkan? Saya menanggapi lagi ya Pak Anas, mohon maaf. Jadi secara umum jika suatu lembaga atau suatu sekolah pasti normatifnya adalah ingin segala sesuatunya sesuai dengan aturan. Dari mulai peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan nantinya terlahir sebuah budaya positif. Sebetulnya sudah ada peraturan kelas di tiap kelas kan, mungkin dulu sudah ada kayak kata tertib segala macam. Bahkan yang namanya sekolah kan pasti sudah dibuatkan peraturan akademisnya. Nah, betul kalau kita bisa bersama-sama seperti kata Pak Ade, ya dipaksakan terus buat komitmen untuk menegakkan semua peraturan. Bahkan ya mungkin dari kalau sudah berkomitmen di dalam kelas yang tadinya berupa hukuman kan bisa menjadi konsekuensi, jadi ringanlah ke siswanya. Yang menjadi permasalahan adalah kayaknya kita belum menyadari atau pura-pura tidak sadar bahwa memang harus dipaksakan gitu ya. Tanpa pemaksaan kayaknya sulit lah untuk usia SMP ya. Ya memang harus dipaksakan, kemudian kita memberi contoh, dan jangan lupa harus diulang-ulang gitu. Jadi kalau dalam agama ya dakwahnya jalan terus. Kalau tidak ada kata-kata ajakan atau diulang-ulang dakwahnya, yang seperti ulangan musyawarah bisa ya. Tapi kalau dengan setiap hari itu mendakwahkan atau mengajak, yang tadi lagi diajak beberapa kalimat, mengenai pemikiran nanti ajakan ke berapa puluh kalimat tak heran. Jadi baik. Jadi mari kita bersama-sama semuanya. Pasti teori mas semuanya juga sudah menguasai, cuma actionnya itulah agak berat ya. Mudah-mudahan dengan forum seperti ini ada perubahan di sekolah kita. Dan nanti juga ya, tidak seperti makan cabai langsung terasa panasnya, langsung terasa ladanya begitu ya. Nah, terima kasih dengan adanya guru penggerak seperti Pak ini, mudah-mudahan diikuti oleh semuanya dan bisa menjadi istilahnya tulus. Barangkali yang tua-tua sudah kurang kekuatannya, nah, ada yang masih fresh segar, jadi tadinya sudah layu ada amunisi lagi, bisa segar kembali. Demikian, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Pak Kepala, luar biasa mengingatkan sesuatu itu. Jadi saya baru ingat diulang-ulang. Ya, itu yang diulang-ulangnya itu. Biasanya terus lamun jika memeran didawamkan konsisten terus menerus diulang-ulang. Iya, jadi kalau misalkan sebuah peraturan sebaik apapun sudah menjadi keyakinan seyakin apapun, tapi ya manusia kan ya suka lamun cek sudah bisa
Owah gingsir. Owah gingsir. Mengerti ya? Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ya walaupun singkat dan ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah batu loncatan atau apa kita mengadakan pertemuan teh kayaknya enak ya kayak sigaki gitu. Bagaimana nanti Pak Kepala yang memimpin gitu bukan saya untuk menuju budaya positif yang diawali dengan disiplin positif. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah budaya. Kalau sudah budaya kan sudah turun-temurun, terkenal kayak SMP Negeri 2 Kertajati. Budaya positifnya, misalkan salah satu contohnya pagi-pagi bersihkan lapangan sekitar. Kalau sudah menjadi budaya kan sudah tidak usah disuruh lagi, kita semua sudah sadar untuk melakukan hal itu dan itu sulit. Namanya budaya kan terus turun-temurun gitu ya orang-orangnya. Ya, terus budayanya budaya yang positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Mungkin hanya cukup sampai di sini Pak karena waktunya sudah cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Ya, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya mengikuti seminar sehari tentang budaya positif, di mana kesimpulannya kita harus komitmen menegakkan peraturan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga dari perubahan budaya perubahan paradigma kita ini menjadi suatu budaya positif bagi sekolah kita. Mungkin itu saja. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahannya. Sebelumnya marilah kita tutup